والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان الغني الذي لم تزل سحائب وجوده تسيغ الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواتر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهر والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله بالحق حتى اتضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak diri sendiri, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat takwa yang sesungguhnya, dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Mari kita kuatkan iman, kita tingkatkan takwa, kita teguhkan akidah, dan kita upayakan istiqamah dalam diri kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan cara inilah kita semua akan menjadi hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah larangan untuk meremehkan dan mengolok-olok orang lain. Tidak ada satu alasan pun yang bisa kita gunakan untuk meremehkan orang lain, baik alasan suku, ras, budaya, bangsa, kultur, agama dan lainnya, khususnya di Indonesia yang notabene-nya terdiri dari macam-macam suku, agama dan budaya. Saling menghormati dan memuliakan orang lain merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Tujuannya adalah agar kerukunan antar sesama terus terjalin. Karenanya kita semua tidak diperbolehkan untuk saling meremehkan dan merendahkan orang lain dalam keadaan apapun. Sebab bisa jadi mereka yang kita remehkan lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah. Hal ini sebagaimana terekam dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Surat Al-Hujurat ayat 11. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhairi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini merupakan etika setiap orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, dan etika setiap mukmin dengan semua manusia secara umum. Dengan kata lain, kita semua tidak diperkenankan meremehkan orang lain, baik yang seagama maupun tidak. Kita tidak diperkenankan meremehkan sesama muslim, karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain, bukan berarti karena mereka lebih mulia dari umat Islam, tentu tidak demikian. Barometer kemuliaan setiap orang hanyalah ketakwaan. Hanya saja bisa jadi nasib akhir hayat mereka yang lebih mulia dari kita karena masuk Islam. Salah satu contohnya adalah sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat yang memiliki masa lalu yang kelam. Bahkan sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat berambisi untuk membunuh Nabi. Namun apa hendak dikata, takdir Allah berkata lain. Justru setelah Umar memeluk Islam, ia menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan menjadi kebanggaan umat Islam. Inilah salah satu alasan kenapa kita semua tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan 5 tips bagi kita semua agar tidak meremehkan orang lain dalam keadaan seperti apapun, baik pada yang lebih tua, muda, beda suku dan budaya, beda nasab, bahkan pada non-muslim sekalipun. Cara pertama, Imam Ghazali menjelaskan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakanlah dalam hati bahwa kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan lebih sedikit dari maksiat dan dosa yang pernah kita berbuat, maka sudah pasti ia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Cara yang kedua, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus yakin bahwa ibadah dan kebaikan yang ia lakukan lebih banyak dari ibadah dan kebaikan kita. Dengan demikian, tentu ia juga lebih baik dan lebih mulia dari kita. Cara ketiga, ketika melihat orang yang berilmu, maka katakanlah dalam hati bahwa ia sudah mendapatkan kemuliaan dan anugerah dari Allah berupa pengetahuan, dan semua ibadah dan perbuatannya akan berlandaskan ilmu. Tentu ia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Cara keempat, yaitu ketika bertemu dengan orang bodoh, maka katakanlah dalam hati bahwa jika ia melakukan kesalahan, maka pada hakikatnya kesalahan itu disebabkan ketidaktahuannya. Sementara kita melakukan kesalahan disertai pengetahuan, tentu ia juga lebih baik dari kita. Tidak hanya itu, bahkan cara kelima, kita juga tidak boleh meremehkan orang yang tidak seagama dengan kita. Caranya adalah ketika kita bertemu dengan mereka, maka katakanlah dalam hati bahwa tidak ada yang tahu pada akhir hayat setiap orang. Bisa jadi ia akan masuk Islam dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dan bisa juga kita akan tersesat dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Wa in kana kafirun qulta la adri asa ayyuslama yuhtamalu bi khairil amal wa yansala bi islami min adh-dhurub wa amma ana wal iyadu billah fa asa ayyudillallahu fa'kfuru fayuhtamu li bi syarril amal fayakunu ghadan huwa minal muqarrabin wa ana minal muba'adin.
Yang artinya, dan jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah, aku tidak tahu. Bisa jadi ia akan masuk Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan Islamnya semua dosa-dosanya akan terhapus. Sedangkan aku, bisa saja Allah membuatku tersesat, akhirnya menjadi kafir. Kemudian pekerjaanku dicatat sebagai paling jeleknya perbuatan. Maka kelak di akhir dia akan menjadi bagian orang-orang yang istimewa masuk surga, dan aku menjadi bagian orang yang jauh dari Allah masuk neraka. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah alasan-alasan yang harus selalu kita ingat agar tidak pernah meremehkan orang lain dengan keadaan apapun dan status apapun. Islam tidak pernah membolehkan pemeluknya untuk meremehkan orang lain, sebab kemuliaan sejati dalam Islam hanyalah bisa diraih dengan ilmu dan keimanan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Karena itu, mari kita semua terus berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena bisa saja orang yang kita rendahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan orang lain bukanlah ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah Jumat perihal larangan bagi kita semua agar tidak pernah meremehkan orang lain. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati was-sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at. Fataqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه
وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر